Bapak Jerwacik, keduanya sebagai pelestari budaya. Kalau piagam atau penghargaan Ibu dari dalam dan luar negeri sudah ratusan, Mas. Iya. Ibu itu punya berapa kain ya? Yang Ibu selalu saya suruh hati-hati menjaganya itu ada 3, Mas. Jadi minta hati-hati. Ini manakala Ibu menyanyi walang kekek. Walang kekek. Iya, ini. Saya bisa ngetop walang kekek itu. Ibu menyanyi pertama kali ngetop itu anunya batiknya ini. Batik ini walang kekek. Jadi kenapa walang kekek itu sangat terkenal? Jadi dulu itu pemerintah kalau tidak salah ada Porkas, SDST atau apa ya, saya lupa, nggak ngikutin. Jadi setiap mau pembukaan itu lagu walang kekek itu disiarkan. Jadi di radio waktu itu kan RRI ya, Mas ya, pertama kali. Jadi kalau RRI mengumandangkan lagu walang kekek pasti mau dibuka gitu. Ini kain yang pertama kali Ibu menyanyikan lagu walang kekek. Jadi ini dinamakan Ibu batik walang kekek, Pak. Iya. Kalau secara filosofi ini maksudnya di batik Trenggono, tapi kalau Ibu mempermudah batik walang kekek mana? Oh ini. Ini namanya debyah. Gedebyah. Jadi ini juga buatan tangan kakaknya Ibu. Iya, kakak saya sendiri. Ya, yang waktu itu ikut mengajar ke Amerika, Mas. Iya. Batik mengajar dengan Bapak Koteswan dan Bapak Iwan Tuta Keta. Ya. Jadi kakaknya Ibu yang paling sulung itu pernah mengajar batik ke Amerika, meninggalkan 400 pola langkah dan karya-karya seni beliau ini dipakai. Jadi Ibu menerima penghargaan sebagai pelestari dan pahlawan budaya oleh Bapak Menteri waktu itu, Menteri Kebudayaan itu Bapak Menteri Gede Ardika dan Bapak Jerwacik, keduanya sebagai pelestari budaya. Kalau piagam atau penghargaan Ibu dari dalam dan luar negeri sudah ratusan, Mas. Iya. Kalau harga batik itu karena batik yang di sini itu ada batik yang menurut ada yang dibuat oleh perajin itu grade-nya masing-masing, Mas. Kalau perajin yang untuk industri ya tentu harganya tidak mahal. Jadi kayak yang saya pakai ini batik yang pembuatnya industri. Tapi kalau yang begini, misalnya seperti ini, motif seperti ini tuh yang buat simbah-simbah. Jadi bedanya batik itu ada di detailnya, ada di berapa lama pembuatan, itu macam-macam gitu, Mas. Jadi menurut saya, Mas, batik itu kalau yang dibikin orang tua itu memang auranya berbeda. Iya. Auranya berbeda. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya, ada filosofinya. Jadi kalau batik industri itu batik yang dibikin oleh anak-anak muda yang mungkin belum tenang ya, belum selesai dengan dirinya sendiri. Tapi kalau batik-batik ini, kenapa auranya kuat dan kenapa mahal? Jadi batik itu adalah kain yang bercerita menurut saya. Jadi 21 hari telur dierami induknya jadi kehidupan. Kalau batik dibuat oleh para sesepuh itu dengan 5 bulan, 6 bulan. Jadi ya doa, ya pengharapan, ya wiritan itu masuk manakala beliau membuat. Jadi itu yang membuatnya mahal. Jadi karya seni ini nilainya tidak terbatas. Jadi tapi kalau kita untuk industri supaya milenial jadi itu dari harga 1 juta hingga yang 25 juta, 30 kita punya.
dulu waktu itu saya Penyanyi ke luar negeri. menyanyikan Ke luar negeri ya? di luar negeri. Waktu itu saya dapat undangan di Suriname. Waktu itu tahun 72. Itu saya masih kecil. Transit Iya, tapi saya sudah pakai kain. Saya harus dibilangkan sama dari Suriname supaya berangkat sudah pakai kain, sudah gendungan, sudah dandan toro mau menyanyi gitu. Nah, saya juga begitu, sudah pakai kain. Kain saya waktu itu ya apa gede piang apa Iya, ya. iya. Oh, itu saya sudah pakai kain itu. Nah, jadi kalau turun biasanya kalau Transit maksudnya. naik kapal terbang begitu banyak transit akan banyak orang-orang Belanda. Itu orang putih lah gitu lah ya. Itu kalau memang melihat saya, Indonesia. Nah, terus saya kepingin terus jadi itu lah. Saya terus kepingin menyanyi, kalau saya menyanyi harus pakai kain. Jadi maksudnya Ibu, Mas, manakala Ibu itu pergi ke luar negeri, kan ada yang panitia itu menginginkan Ibu nanti kalau pas naik pesawat kayak Ibu itu sebenarnya secara tidak langsung duta berbusana Indonesia. Karena manakala Ibu pergi waktu itu, Ibu selalu pakai konde dan pakai kebaya. Jadi begitu turun dari pesawat, orang tidak akan tanya identitasnya itu dari negara mana, langsung Indonesia. Yang dimaksud begitu. Kalau dulu ya saya hanya menyanyi. Kalau sekarang tinggal menunggu saja. Kalau ada tamu, saya menemani gitu loh. Maksudnya waktu batik itu kan diakui UNESCO tahun 2009, Mas ya. Nanti kita tanggal 2 Oktober akan merayakan Hari Batik. Nah, pada waktu Ibu masih eksis sebagai penyanyi, Ibu akan menyanyi, selalu diundang untuk menyanyi di mana gitu. Terus kalau sekarang karena Ibu punya galeri, jadi Ibu menunggu monggo yang mau rawuh melihat koleksi Ibu Waljina. Ya di pewarnaan tentunya Mas, karena batik ini memang dipasrahkan Ibu ke saya untuk saya menginisiasinya atau melestarikannya. Jadi batik-batiknya Ibu yang usianya, Ibu punya batik kantil misalnya. Kantil itu digambar oleh R.A. Kartini. Jadi pertama kali R.A. Kartini dan terakhir punya motif batik adalah motif kantil. Itu kita buat motif kantil. Jadi kantil itu tidak terputus oleh R.A. Kartini dengan filosofi manusia itu harus vertikal dan horizontal. Jadi dengan sesama baik, dengan Tuhannya juga baik. Jadi kita juga bikin. Itu usianya udah 100 tahunan Ibu pakungan batik itu. Dan Bu Waljina koleksinya banyak sekali batik-batik yang baik. Kita bikin lagi ada. Dari pola langkah ada, dari yang sekarang ada. Kalau ini yang dari UNS yang kita kerjasama dari UNS ini Mas, ini milenial sangat senang sekali. Ini keren banget ini. Ini biru indigo, jadi kayu indigo. Jadi yang batik-batik halus di kami buat packaging seperti ini Mas. Ini digambar tahun 55. Jadi tahun 55 itu nenek moyang kita sudah ini gambarnya Mas, ada roket, ada manusia purba. Jadi fantasi orang-orang kiai dulu itu sudah tinggi. Ini kita buat selama 5-6 bulan. Ini batik yang sering dipakai raja.
Jadi itu terinspirasi di kota Solo dulu ada mengingat waktu Malaysia klaim bahwa Malaysia punya batik.